Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Maulana Arafil Said dan teman saya Lutfi Habidah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Islam Nusantara dan Tradisi Islam di Nusantara. Yang pertama adalah Islam Nusantara. Ada pula alur perjalanan dakwah di Nusantara, yaitu masuknya agama Islam di Nusantara melalui jalur perdagangan. Berlangsung dengan cara-cara damai, sebab ajaran Islam mudah diterima dan mendapat perhatian dari penduduk Nusantara. Berbagai sumber sejarah menyatakan bahwa agama Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi. Namun, keberadaan para pemeluk agama Islam menjadi jelas pada abad ke-13 yang ditandai dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai di Aceh sebagai kerajaan Islam yang pertama. Ada pula teori-teori yang muncul dalam Islam Nusantara. Yang pertama adalah teori India, yang kedua teori Persia, yang ketiga teori Mekah, dan yang keempat teori Cina. Yang pertama adalah teori India. Teori India mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dari wilayah-wilayah yang terdapat di anak benua India. Yang kedua, teori Persia. Teori Persia mengatakan bahwa adanya kesamaan budaya yang dimiliki oleh beberapa kelompok masyarakat Islam dengan penduduk Persia. Yang ketiga, yaitu teori Mekah. Teori Mekah mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekah dan Madinah. Dan dalam sumber literatur Cina disebutkan bahwa menjelang perempat pertama abad ke-7 Masehi, banyak terdapat perkampungan Arab Muslim di pesisir pantai Sumatera. Yang keempat adalah teori Cina. Teori Cina mengatakan bahwa beberapa literatur Jawa klasik, yaitu catatan tahunan Melayu, yang memperhatikan peranan orang-orang Cina dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Ada pula cara-cara dakwah di Nusantara. Yang pertama adalah perdagangan. Proses penyebaran Islam melalui jalur perdagangan dilakukan oleh para pedagang Muslim pada abad ke-7 sampai abad ke-16 Masehi. Para pedagang tersebut berasal dari Arab, Persia, dan India. Jalur perdagangan saat ini menghubungkan Asia Barat, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Para pedagang Muslim menggunakan kesempatan itu untuk berdakwah menyebarkan agama Islam. Mereka memiliki akhlak mulia, santun, dapat dipercaya, dan jujur. Hal inilah yang menjadi daya tarik sehingga banyak penduduk Nusantara secara sukarela masuk Islam. Yang kedua adalah pernikahan. Sebagai pedagang Islam, ada yang menikah dengan wanita pribumi, terutama putri bangsawan atau putri raja. Dari pernikahan itu, mereka mendapat keturunan. Disebabkan pernikahan itulah banyak keluarga bangsawan atau raja masuk Islam, sehingga para pedagang tersebut menetap dan membentuk perkampungan Muslim yang disebut pekajon. Yang ketiga adalah pendidikan. Para mubalik mendirikan lembaga pendidikan Islam di beberapa wilayah Nusantara. Lembaga pendidikan Islam ini berdiri sejak pertama kali Islam masuk di Indonesia. Nama lembaga-lembaga pendidikan Islam itu berbeda di tiap daerah. Di Aceh misalnya, lembaga-lembaga pendidikan Islam di sana dikenal dengan nama Meunasah, Dayah, dan Rangkang. Di Sumatera Barat dikenal dengan Surau. Di Kalimantan dikenal dengan nama Langgar. Sementara di Jawa dikenal dengan Pondok Pesantren. Di sanalah berlangsung pembinaan, pendidikan, dan kaderisasi bagi calon kiai dan ulama. Mereka tinggal di pondok atau asrama dalam jangka waktu tertentu, menurut tingkatan kelasnya. Setelah menanamkan pendidikan pesantren, mereka kembali ke kampung masing-masing untuk menyebarkan agama Islam. Melalui cara inilah, Islam terus berkembang menyebar ke daerah-daerah yang terpencil. Selanjutnya adalah hubungan sosial. Para mubarik yang menyebarkan Islam di Nusantara pandai dengan menjalin hubungan sosial dengan masyarakat. Mereka yang tinggal dan menetap di Nusantara aktif membaur dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan sosial. Jika mereka santun, memiliki kebersihan jasmani dan rohani, memiliki kepandaian yang tinggi, serta dermawan, silaturahmi, bekerja sama, gotong royong, mereka melakukan bersama penduduk Nusantara dengan tujuan menarik simpati agar masuk Islam. Selanjutnya adalah kesenian. Sebelum Islam datang, kesenian dan kebudayaan Hindu-Buddha telah mengakar kuat di tengah-tengah masyarakat. Kesenian tersebut tidak dihilangkan, tetapi justru digunakan sebagai sarana dakwah. Cabang-cabang seni yang dikembangkan para penyebar Islam diantaranya adalah seni bangunan, seni pahat, dan seni ukir.
seni tari, seni musik, serta seni sastra. Seni bangunan misalnya masjid, mimbar. Selanjutnya adalah kerajaan-kerajaan Islam yang ada pada Nusantara. Yang pertama, Kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Kemunculan kerajaan ini diperkirakan berdiri mulai awal atau pertengahan abad ke-13 Masehi sebagai hasil proses Islamisasi daerah-daerah pantai yang pernah disinggahi pedagang-pedagang Muslim sejak abad ke-7, 8, dan seterusnya. Yang kedua, Kerajaan Demak. Kerajaan Islam yang pertama di Jawa adalah Demak dan berdiri pada tahun 1478 Masehi. Hal ini didasarkan atas jatuhnya Kerajaan Majapahit yang diberi tanda Candra Sangkala, Sirna, hingga Kertaning Bumi, yang berarti tahun Saka 1400 atau 1478 Masehi. Kerajaan Demak ini didirikan oleh Raden Fatah. Yang ketiga, Mataram. Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582. Pusat kerajaan ini terletak di sebelah tenggara kota Yogyakarta, yakni Kota Gede. Para raja yang pernah memerintah di Kerajaan Mataraman yaitu Penambahan Senopati pada tahun 1584 sampai 1601. Selanjutnya Penembahan Seda Krapyak pada tahun 1601 sampai 1677. Selanjutnya Kerajaan Banten. Sultan pertama Kerajaan Banten ini adalah Sultan Hasanuddin yang memerintah tahun 1522 sampai 1570. Pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin, Kerajaan Banten berkembang menjadi pusat perdagangan. Hasanuddin memperluas kekuasaan Banten ke daerah penghasil lada. Selanjutnya adalah Cirebon. Cirebon merupakan mata rantai dalam jalur perdagangan internasional. Pada waktu itu yang antara lain membentang dari Kepulauan Maluku hingga Teluk Persi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Hafidah, NIM 201200111. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tradisi Islam di Nusantara. Yang pertama, tradisi Nusantara sebelum Islam. Sebelum agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, masyarakat telah memiliki kepercayaan kepada benda-benda alam dan ruh nenek moyang. Masuknya agama Hindu-Buddha dari negara India ke Nusantara melalui proses penyesuaian dengan kondisi kehidupan masyarakat. Di antara pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha dalam kebudayaan Indonesia, misalnya tampak daripada seni rupa, seni ukir, dan seni bangunan yang ada pada candi-candi. Yang kedua, akulturasi budaya Indonesia, yaitu kedatangan ajaran Islam di Nusantara juga mengalami proses akulturasi dengan kebudayaan Nusantara. Saat itu bentuk budaya sebagai hasil dari proses akulturasi tersebut tidak hanya bersifat kebendaan atau material, tetapi juga mengangkut perilaku masyarakat Indonesia. Budaya Indonesia adalah segala macam bentuk cipta, rasa, dan karsa yang berasal dari berkembangnya dalam masyarakat serta telah mendapatkan pengaruh dari Islam. Adapun seni budaya Nusantara yang telah mendapat pengaruh dari ajaran Islam. Yang pertama, adanya nama-nama bulan dari penanggalan Jawa. Yang kedua, seni bangunan masjid. Yang ketiga, seni tari. Yang keempat, seni ukir dan kaligrafi. Yang kelima, seni musik. Yang keenam, seni pertunjukan. Yang ketujuh, seni sastra. Yang kedelapan, seni dabus. Selanjutnya, melestarikan tradisi Islam di Nusantara. Tradisi Islam di Nusantara digunakan sebagai metode dakwah para ulama zaman itu.
Melalui tradisi Islam, kepercayaan dan tradisi di Nusantara tersebut membaur dan dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam. Mereka memasukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam tradisi tersebut dengan harapan masyarakat tidak merasa kehilangan adat dan ajaran Islam yang telah diterima pada zaman dahulu. Adapun tradisi atau budaya Islam yang berkembang pada zaman dulu adalah berikut ini beberapa tradisi atau budaya Islam. Yang pertama, halal bihalal. Halal bihalal biasanya dilakukan oleh semua masyarakat Islam. Halal bihalal dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri. Yang kedua, tabaut atau tabuid. Yang dimaksud di sini adalah kotak kayu atau peti. Kotak kayu atau peti ini biasanya digunakan untuk mengantarkan jenazah. Yang ketiga, ketupatan di sini bisa disebut dengan hari raya ketupat yang dilaksanakan sesudah hari raya Idul Fitri. Yang keempat, sekaten di Surakarta dan Yogyakarta. Yang kelima, grebek. Yang keenam, kerobot maulid di Kutai dan pawai obor di Manoda. Yang ketujuh, tradisi Rabu Wekasan di Bangka. Biasanya Rabu Wekasan itu dilaksanakan di hari-hari Islam. Dan kedelapan, bunderan di Semarang. Yang kesembilan, budaya tumpeng. Budaya tumpeng biasanya dilakukan pada saat hari ulang tahun, biasanya kan ada tumpeng, dan hari-hari kalau ada seperti hajatan biasanya juga ada tradisi tumpeng. Cukup sekian dari kami. Apabila ada yang salah atau ada yang kurang dimengerti, saya dan teman saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.